Oke, teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter 14 sama 15 ya. Yang mana hari ini nanti kita akan belajar teknik eh, mengerjakan reading yang pertama. Jadi reading atau reading comprehension, teman-teman itu sama kayak listening comprehension. Kita diminta untuk memahami bedanya kalau listening kita mendengarkan, kalau reading kita dikasih teks. Dan reading ini full topiknya akademik, teman-teman. Nggak ada yang keseharian seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman nanti di reading itu diberi soal totalnya 50 pertanyaan. Nah, dari 50 itu dibagi ke dalam umumnya 5 teks ya, teman-teman. Jadi umumnya itu ada 5 teks. Setiap teks itu rata-rata diikuti 10 pertanyaan. Walaupun kadang ada yang 9, ada yang 11, ada yang kadang cuma 7, ada yang kadang 12, ada yang 13 seperti itu. Nah, jadi itu tergantung panjang pendek teksnya seperti itu. Nah, teman-teman nanti juga cuma dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan tersebut. Nah, anggap aja yang 5 menit itu teman-teman pakai untuk melingkari lembar jawaban. Siapa tahu kalau teman-teman ngambilnya yang offline ya. Kemudian sambil mengecek kembali jawaban. Jadi waktu teman-teman mengerjakan satu soal itu maksimal 1 menit. Untung-untung kalau teman-teman bisa mengerjakan lebih cepat, nanti untuk soal yang lebih sulit itu teman-teman masih punya waktu lebih seperti itu. Oke, karena reading ini waktunya akumulasi, teman. Maksudnya akumulasi itu waktunya bukan per soal ya, tapi satu section. Jadi seluruh reading 50 soal itu 55 menit seperti itu. Nah, kalau teman-teman ngambil yang online itu lebih enak karena tidak ada waktu terkurangi untuk melingkari lembar jawaban seperti itu. Karena kita tinggal klik. Nah, di reading itu sebenarnya tipsnya cuma satu, teman-teman. Jangan membaca teksnya dulu, ya. Karena tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Kadang kita juga lupa ya, karena informasi di teks kan ada banyak. Terus di soal-soal itu kan juga yang ditanyakan beda-beda gitu. Nah, kadang kita lupa harus baca lagi, lupa harus baca lagi. Nah, daripada ngulang-ngulang seperti itu, teman-teman baca dulu soalnya aja, ya. Kemudian nanti teman-teman akan tahu teknik apa yang harus dilakukan dengan teks untuk menjawab soal tersebut. Oke. Nah, nanti tekniknya ada 3 yang akan kita pelajari. Nah, kalau kita ngikut buku itu ada 6, teman-teman. Ya, tapi saya menemukan cara yang lebih simpel, jadi saya simpelkan menjadi 3 cara saja. Nah, kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan menjadi lifesavernya teman-teman, semakin banyak vocabnya, semakin mudah untuk mengerjakan reading. Nah, makanya ketika teman-teman latihan, dapat vocab baru, tolong ditulis ya, supaya nggak hilang. Nah, dari membaca soalnya dulu tadi, kemudian nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, atau istilahnya topic sentences ya, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau membaca cepat sampai informasi yang ditanyakan itu ketemu di dalam teks. Karena informasi yang ditanyakan biasanya mengklaster di satu posisi teks ya, teman-teman. Menggerombol maksud saya seperti itu. Nah, atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu kemungkinan. Jadi pilihan ganda itu nggak ada di dalam teks. Jadi jawabannya itu nggak ada di dalam teks, teman-teman. Tapi kita disuruh menyimpulkan atau menyambung-nyambungkan informasi di pilihan A, B, C, D yang mana yang paling nyambung dengan yang ada di teks. Seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan soal-soal yang cara mengerjakannya cukup kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, teman-teman. Atau istilahnya topik sentence tadi ya. Nah, untuk jenis soal pertama, sebentar. Sebelum ke jenis soal pertama, saya mau memberikan gambaran besarnya ya, teman-teman. Jadi, teknik ini atau teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Itu ketika teman-teman menghadapi soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau apa ya, apa namanya, keseluruhan teks bisa bisa eh, bisa dikatakan seperti itu. Nah, contoh soal yang menanyakan garis besar mengenai teks itu adalah pertanyaan mengenai main idea. Nah, main idea itu apa? Main idea itu adalah gagasan utama atau ide pokok ya, teman-teman. Atau bahan pembahasan yang penulis ingin bahas atau siapa atau apa yang penulis ingin bahas melalui teks yang dia tulis. Nah, nama-nama lain di soal itu ada banyak kalau untuk main idea ini, teman-teman. Biasanya disebutnya main idea, kadang disebut juga main point, kadang disebut juga primary concern, kadang juga disebut main discussion, ada juga topik, kadang title, dan juga subject. Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya kalau ada pertanyaan tentang gagasan utama atau ide pokok, teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja.
Nah, topic sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Oke. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau di reading, teman-teman baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea. Cara mengerjakannya, teman-teman baca topik sentence-nya. Nah, letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan di contoh hanya ada satu paragraf ya. Berarti kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, di situ kalimat pertamanya berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang nampak atau signifikan gitu ya, dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kemudian kita lihat pilihan A, B, C, D yang mana yang paling mewakilkan ide tadi, kalimat pertama tadi. Kita cek satu-satu. Yang alfa kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teks ini bukan ngomongin tentang kecerdasannya John Dewey, tapi ngomongin kalau John Dewey itu membedakan kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika, ya kan? Kemudian kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Tentang apa? Di sini tidak jelas, teman-teman. Ya, sedangkan di teks tadi itu jelas banget yang dibuat adalah antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Kalau yang Charlie gagasan Dewey tentang kemampuan menggunakan logika. Hati-hati. Kalau yang Charlie memang ada di teks, tapi ada informasi yang dihapus teman-teman, yaitu intelligence. Yang mana nggak boleh, harus lengkap. Kalau intelligence ada ya dibahas juga di situ harusnya. Nah kalau kita ambil yang Charlie, satu informasi hilang, nggak bisa ya. Kalau yang Delta, bagaimana intelligence atau kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Gimana? Mungkin sebelum kita ke praktek latihan soal buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Aman ya, saya rasa. Kalau gitu kita coba ke latihan. Seperti biasa, sebentar, sebenarnya di chat ada yang, Mister, nanti durasi ditampilkan atau tidak? Kalau durasi tes itu ada, Miss atau Mister, di pojok kanan atas ya. Jadi reading semua sih, nggak cuma reading aja teman-teman. Yang nggak ada itu listening teman-teman, karena listening waktunya itu per soal ya, dan kita nggak bisa back. Jadi structure sama reading itu nanti waktunya ketika teman-teman tes yang online ya, itu ada di tampilan pojok kanan atas seperti itu. Jadi aman, teman-teman. Tapi ketika latihan sangat disarankan untuk memberi waktu kepada kita sendiri ya, teman-teman, supaya terbiasa menjawab dalam durasi yang singkat seperti itu. Karena tes itu nanti teman-teman durasinya juga singkat seperti itu. Gimana dapat ya? Dan kalau teman-teman udah terbiasa latihan itu enak banget. Kadang saya tuh pernah teman-teman, ini bukan saya flexing ya, ini buat motivasi aja buat teman-teman. Nah, saya tuh pernah dianulir sertifikat nggak dikeluarkan karena di reading itu mengerjakan apa selesai hanya dengan 8 kesalahan, dan itu pun emang apa ya teman-teman. Emang saya kayak pernah ngerasa dapat soal itu gitu. Soalnya pernah saya dapat sebelumnya gitu ya. Nah, terus apa namanya? Mengerjakan reading itu nggak sampai 50% dari alokasi waktu, cuman salah 8. Nah, mungkin bahkan nggak sampai 25% ya kalau saya ini ya, kalau saya prediksi teman-teman. Nah, itu sertifikat saya dianulir karena apa namanya? Dianggap mencurigakan seperti itu. Jadi eh, teknik ini sudah saya buktikan sendiri bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau gitu kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada satu soal, silahkan dicoba dulu. Waktunya di pojok kanan atas, 60 detik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat, kemudian kita bahas bareng teman-teman. Baik, ada jawaban Alfa, ada juga Bravo. Oke, kita cek ya antara Alfa atau Bravo. Seperti biasa, kalau ready kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, What does the passage mainly discuss? Jadi apa yang teks ini utamanya bahas? Intinya ini menanyakan main idea gitu ya. Nah, berarti kita cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan contoh ini hanya memiliki satu paragraf. Kita baca kalimat pertamanya, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, salah satu properti yang penting atau salah satu apa ya, properti itu kemampuan yang penting gitu ya, dari jenis-jenis logam adalah konduktivitas listrik mereka atau kemampuan mengkonduksikan listrik mereka yang bisa ditentukan dengan cara mendekatkan mereka atau logam-logam tadi ke sebuah arus listrik. Nah, berarti kita cek ya, teman-teman. Yang alfa, properti-properti atau kemampuan-kemampuan dari logam yang membuat mereka konduktif secara elektrik. Bukan ya, teman-teman. Jadi tadi di kalimat pertama paragraf tersebut itu tidak ada kemampuannya logam yang membuatnya konduktif. Di situ hanya disebutkan kalau salah satu kemampuannya logam itu dia konduktif terhadap listrik seperti itu. Tapi tidak diketahui kenapa kok dia jadi apa namanya? Kok bisa konduktif terhadap listrik nggak ada. Nah, kita cek yang Bravo, electrical conductivity in metals and a way to measure it. Jadi konduktivitas listrik pada jenis-jenis logam dan sebuah cara untuk mengukurnya. Nah, cara mengukurnya atau mengetahuinya tadi maksudnya ya, itu adalah dengan mendekatkan mereka ke arus listrik. Dan tadi memang ngomongin kalau salah satu kemampuan logam itu dia bisa mengkonduksikan listrik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Bravo, teman-teman. Oke, yaitu yang apa namanya tingkat konduktivitas listrik pada logam dan sebuah cara untuk mengetahuinya seperti itu. Kalau yang Charlie, konduktivitas listrik pada koper atau koper itu kalau saya nggak salah tembaga ya. Nah, tapi bukan ya, teman-teman, bukan itu karena bukan cuma koper, semua metal, semua logam yang disebutkan di ini, di apa teks ini. Kalau yang delta kegunaan dari jenis-jenis logam dalam penerapan atau penggunaan elektrik. Bukan ya, teman-teman, di situ tadi nggak ada di kalimat pertama tadi nggak ada berarti delta bukan. Itu intinya. Oke, jadi jawabannya Bravo. Lanjut ke next number. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, time's up teman-teman. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Oh enggak, ada jawaban Bravo juga. Mari kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya, apakah main idea dari teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di semua paragraf ya. Paragraf 1 kalimat pertama berbunyi, jenis-jenis umum dari kalender itu bisa berdasarkan pada matahari atau pada bulan. Paragraf kedua, kalender bulan itu disinkronisasikan atau disesuaikan dengan perhitungan bulan lunar dibandingkan tahun matahari atau solar gitu ya. Nah, intinya ini ngomongin dasar atau jenis kalender berdasarkan dasar perhitungannya ya. Yang pertama paragraf 1 itu membahas tentang solar calendar, paragraf kedua ngomongin tentang lunar calendar. Nah, kita cek yang alpha all calendars are the same, semua kalender itu sama aja. Bukan ya, teman-teman. Tadi ada dua base atau dua dasar antara matahari atau bulan. Kalau yang bermatahari itu solar calendar,
Kalau yang bulan itu lunar calendar. Berarti alpha bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, the solar calendar is based on the sun. Eh, kalender matahari itu berdasar pada matahari. Nah, yang Bravo ini memang benar di teks ada. Tapi teks ini bukan hanya ngomongin yang Bravo ya, bukan ngomongin tentang solar calendar, teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, ada informasi yang dihilangkan, yaitu lunar calendar. Yang mana nggak boleh, ya. Nggak boleh ada yang dihilangkan maksudnya. Nah, Bravo berarti bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, kalender-kalender yang berbeda jenis memiliki dasar-dasar yang berbeda juga. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut lagi ke next number. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, time's up teman-teman. Alright, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat. Oke, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, karena menanyakan topik yang mana itu adalah nama lain dari main idea. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, oke? Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio dari sebuah umur mental seseorang atau umur mental seseorang gitu ya, terhadap atau kepada umur kronologikalnya dengan rasio yang di multiply itu yang dilipat gandakan gitu ya dengan 100 untuk menghilangkan desimal atau koma-komanya seperti itu. Nah, secara teori sebuah tes IQ yang standar itu dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan operasi-operasi kecerdasan seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan kemampuan penyelesaian masalah. Dalam prakteknya atau dalam kehidupan nyata, uh, it has been tidak mungkin gitu ya untuk menyimpulkan sampai mana atau di mana atau jenis ini ya jenis operasi atau operasi di sini maksudnya tadi jenis ini teman aktivitas. Jadi jenis aktivitas intelektual apa atau yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasan. Nah intinya walaupun ada tesnya, tapi sebenarnya itu nggak mungkin kita bisa apa namanya mengejudge orang IQ-nya berapa dari eh, operasi atau apa tadi ya kegiatan intelektual tadi. Jadi kita nggak bisa menentukannya, maksudnya seperti itu. Nah kita cek ya, yang alpha applications of IQ in real life. Jadi penerapan IQ di dalam kehidupan nyata, bukan ya teman-teman? Kalau yang Bravo, cara IQ itu mempengaruhi masa depannya seseorang. Itu juga bukan. Kalau yang Charlie, peran dari IQ dalam penyelesaian masalah. Bukan juga ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta, a definition of IQ and its measurement. Jadi, definisi dari IQ itu dibahas di paragraf 1, kemudian pengukurannya. Nah, itu dibahas di paragraf 2 dan paragraf 3. Di paragraf 2 itu ngomongin kalau mengukurnya menggunakan tes IQ yang standar. Nah, paragraf 3 bilang kalau pengukuran tes IQ itu tidak bisa kita jadikan patokan intinya gitu. Nah, jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke next number. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, sekarang kita ke jenis soal kedua, teman-teman, yang cara mengerjakannya juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf.
Nah, nama soalnya adalah idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Seperti itu. Nah, cuman untuk jenis soal ini jarang banget keluar, teman-teman. Sejauh ini saya sudah 3 tahun ngambil tes yang online dan itu rutin ya tiap bulan. Nah, saya tidak, sorry, saya menemukan idea organization itu cuman sekali, teman-teman. Saya masih ingat, cuman sekali aja. Jadi bisa dibilang idea organization ini jarang sekali muncul, ya. Nah, tapi saya kasihkan siapa tahu nanti teman-teman nabrak soal ini. Mister, kenapa ujian tiap bulan? Nah, itu nanti kita bahas di eh, last day ya. Nanti di hari ke-19. Mungkin kalau nggak Sabtu ini ya Senin ya. Tergantung nanti Sabtu atau Senin kita mengadakan kelas terakhirnya. Nanti saya ceritakan teman-teman ada rahasia gitu ya. Dari mana saya dapat soal-soal ITS yang asli untuk belajar dan sebagainya. Bagaimana saya tahu silabusnya atau kisi-kisinya. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian kalau teman-teman menemukan soal seperti ini itu sama aja ya. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian pahami dan cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Tesnya tanggal berapa ya, Mister? Nah, untuk tesnya kalau nggak salah ya, itu tanggal 29. Kalau saya nggak salah. Cuman untuk pastinya nanti bisa teman-teman tanyakan ke lembaga langsung ya. Karena untuk tes nanti yang menghandle bukan saya, teman-teman. Ya, untuk tes nanti yang menghandle adalah lembaga langsung. Kemudian, Mister, apakah setiap tes itu ada kemungkinan mendapatkan soal yang sama? Nah, jadi gini, ini sedikit bocoran ya, teman-teman. Saya punya 16 variasi soal yang asli dari ITS. Memang beberapa belum saya ketik, cuman beberapa kali tes itu ternyata baik. Kalau sekarang itu udah sering banget, teman-teman. Udah sering banget soalnya itu sama. Seperti jadi udah apa waktu tes makanya tadi saya ceritakan teman-teman di reading itu sampai nggak ada mungkin seperempat maksudnya nggak sampai 20 menit reading itu selesai itu pernah teman-teman dan itu sertifikatnya itu dianulir. Nah, karena udah dapet soal yang sama, jadi waktu itu saya ingat itu kayak pernah gitu ya, maksudnya kayak soalnya itu familiar jadi jawabnya gampang. Nah, jadi saya menyimpulkan gini teman-teman, kayaknya TOEFL ITP yang ITS itu variasinya cuma ada 16 itu karena saya nggak pernah dapat soal baru lagi sekarang. Seperti itu. Sertifikat untuk berapa lama, Mister? Sertifikat itu untuk 2 tahun ya, teman-teman. Jadi masa berlaku sertifikat, teman-teman bisa menggunakan sertifikatnya TOEFL yang asli dari ITS itu hanya 2 tahun. Nanti 2 tahun, teman-teman itunya expired, maka harus tes lagi seperti itu. Dapat ya? Nah, kemudian ada juga, mungkin Mister sering melakukan tes buat cari info perkembangan soalnya. Nah, itu salah satunya, Mister. Itu salah satunya karena saya agak greget sama buku-buku yang apa ya mohon maaf ini apa namanya eh beda banget gitu loh. Contohnya yang salah satunya bahkan yang buatan asli Amerika yaitu Longman teman-teman yang dipakai teman-teman dari lembaga itu kan asli buatan Amerika. Nah, cuman menurut saya itu banyak yang dilebih-lebihkan. Maksud saya apa ada soal yang banyak yang nggak keluar gitu. Contohnya double komparatif. Double komparatif itu saya belum pernah menemukan teman-teman di soal ITS. Tapi kalau prediksi itu banyak, makanya apa namanya disarankan mengambil yang asli aja walaupun lebih mahal tapi lebih gampang. Cari buntu-buntu yang agak mirip-mirip, Mister. Cari maksudnya cari bantu-bantu gitu ya. Cari maaf saya nggak bisa memahami pertanyaan gimana. Cari bantu-bantu yang agak mirip. Nah, kalau misalkan, nah sekarang ini saya juga lagi bikin bukunya. Maksudnya buku yang saya buat ini saya cloning, teman-teman. Jadi maksudnya cloning itu soal yang saya dapat dari ITS itu saya cloning. Misalkan struktur nomor satu, oh itu menanyakan tentang subjek misalnya. Nah, itu saya buat juga subjek dan struktur kalimatnya itu saya usahakan sama. Bahkan vocab-vocabnya saya usahakan semirip mungkin. Mungkin yang saya rubah itu hanya topik atau inti pembicaraannya. Misalkan yang di eh, apa namanya yang di TOEFL yang asli dari ITS itu ngomongin tentang apa ya misalnya liger itu kan lion sama tiger itu teman-teman anaknya itu kayak singa tapi badannya itu sorry badannya kayak singa tapi punya loreng-loreng gitu kayak macan. Nah, itu emang hasil kawin silang gitu genetik gitu ya. Nah, tapi ada nanti saya ganti dengan hewan lain yang
intinya sama gitu ya. Antara dua binatang jadi satu yang punya dua karakternya. Nah, nanti kalimatnya saya buat sama, cuman topiknya aja yang saya beda seperti itu. Belum publish bukunya Mister Nah, karena belum jadi, mohon maaf, tapi masih saya proses. Nah, salah satunya soal-soal yang saya kasihkan ke teman-teman, yang masih ingat waktu struktur itu teman-teman latihan tambahan. Nah, itu adalah soal-soal yang hasil saya cloningan dari ITS. Jadi sudah saya samakan. Mungkin beberapa saya tambahin yang saya samakan dengan yang tes dari lembaga, teman-teman. Jadi campur seperti itu. Tapi kebanyakan yang asli dari ITS saya cloning dari situ. Nah, kalau nanti teman-teman apa mungkin subscribe di YouTube saya atau kalau nggak gitu tetap di grup beasiswa nanti akan saya share. Kalau siapa tahu teman-teman nanti ada teman atau masih pengen belajar TOEFL mandiri itu bisa eh, dari buku tersebut gitu ya. Dan rekaman kelas nggak pernah saya hapus kok teman-teman. Tenang aja nanti kalau mau belajar lagi secara mandiri dari rekaman video itu masih ada. Aman ya? Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya untuk idea organization yang saya bilang tadi jarang keluar. Nah, contoh soalnya seperti ini, tapi ini nggak ada, teman-teman. Contohnya masa gini aja doang. In this passage, nah ini kalau diartikan, di teks ini, nah kita nggak tahu jenis soal apa ini. Kecuali kalau teman-teman menemukan seperti ini, teman-teman cek pilihan gandanya. Tapi saya yakinkan teman-teman di soal yang asli ITS yang online ya, saya belum pernah menemukan yang seperti ini. Di offline pun saya sekali tes doang, itu nggak pernah menemukan soal yang nggak lengkap seperti ini, teman-teman. Nah ini yang saya nggak suka dengan prediksi atau buku yang bukan asli yang mengadakan tesnya. Saya takutnya gitu. Jadi banyak yang jenis soal itu yang kayak gini yang nggak jelas gitu ya. Nah di situ kalau misalkan teman-teman menemukan soal yang nggak jelas seperti ini tidak lengkap maksud saya, teman-teman baca pilihan gandanya juga untuk dipahami. Nah itu yang alfa berbunyi sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah. Yang bravo sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie sebuah sebab diikuti oleh akibat. Nah, kalau yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, kalau ada seperti ini, berarti kita ditanyain bagaimana sih caranya si penulis mengembangkan idenya atau caranya si penulis memperpanjang teksnya gitu ya, atau menyampaikan gagasannya. Nah, kalau seperti ini, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, karena dia menanyakan garis besar mengenai teks kan. Di situ kalimat pertama paragraf satu berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika pasti menjawab atau mungkin menjawab kalau kepercayaan mereka Abner Doubleday lah yang menemukannya atau yang melakukannya. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan kredit. Kredit maksudnya di sini adalah penghargaan gitu ya, atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika eh, perusahaan pembuatan sorry, perusahaan pembuatan alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menginaugurasikan maksudnya di sini memberikan tugas gitu ya untuk meneliti pertanyaan atas siapa yang menemukan baseball. Nah, berarti bukan si Double D ya, teman-teman yang menemukan, cuman dia disuruh meneliti, dia suruh mencari tahu siapa yang menemukan baseball. Nah, cuman orang-orang malah mikirnya si Abner Double D lah yang menemukannya. Nah, kemudian di akhir paragraf dibilang kalau sekarang ini hampir semua sejarawan olahraga itu sepakat kalau Double D itu benar-benar tidak punya andil apa-apa dalam perkembangan baseball. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa tadi ya, teman-teman. Sebuah gagasan itu diberikan atau disajikan dan kemudian dibantah sama si penulis. Nah kan tadi kan dibilang kalau orang Amerika itu kebanyakan percayanya Abner Doubleday yang menemukan baseball. Nah, paragraf 2 dibilang kalau Doubleday itu sebenarnya tidak menemukan, dia cuma disuruh meneliti siapa yang menemukan baseball. Paragraf terakhir disebutkan kalau seluruh sejarawan olahraga sekarang bahkan tidak apa ya, tidak menyetujui kalau Abner Doubleday itu punya andil dalam perkembangan baseball seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Jangan takut salah, teman-teman. Nah, di sini ada satu soal waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar, salah wajar. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa, teman-teman. Kita cek ya. Di situ nomor 5 pertanyaannya, bagaimanakah informasi di dalam teks dikembangkan atau diorganisasikan, diurutkan gitu ya. Kita cek. Paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu mengelilingi gagasan, maksudnya mengelilingi gagasan di sini maksudnya kontroversi itu ada gitu ya terhadap gagasan dalam menggunakan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO atau pandangan mengenai itu tadi ya, organisme yang dimodifikasi secara genetik, para kritik itu berargumen bahwa mereka itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian paragraf terakhir, kebalikannya atau sebaliknya, proponents itu pendukung. Kalau opponents itu lawan, kalau proponents itu yang pro ya, teman-teman. Jadi yang pendukung. Jadi pendukung dari pendukung dari pandangannya GMO gitu ya. Melihat kalau GMO itu atau organisme yang dimodifikasi secara genetik tadi merupakan atau sebagai sebuah alat penting untuk mengadres itu sama dengan solve, mengatasi. Jadi mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, jadi ada yang setuju dengan GMO, ada yang tidak. Kalau paragraf 1 itu penulisnya dia netral. Nah, berarti di sini ngomongin tentang pandangan-pandangan mengenai GMO ya. Apalagi tadi diulang-ulang kata view, teman-teman. View itu artinya pandangan di situ. Nah, berarti jawaban A, B, C, D yang ada view-nya itu cuma satu, yaitu yang alpha. Betul, jawabannya yang alpha, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu diberikan. Yang satu setuju, yang satu nggak setuju. Seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata itu tadi teman-teman. Nah, sekarang jenis soal yang lebih jarang dibandingkan idea organization. Saya belum pernah menemukan soal-soal ini teman-teman. Kecuali yang purpose ya. Jadi ada 3 jenis soal ini yang tidak mungkin keluar berbarengan, yaitu tone, purpose, sama course. Ini pasti keluarnya salah satu teman-teman. Nah, tone itu artinya adalah suasana hati si penulis atau emosinya penulis atau nuansa yang penulis tuangkan ke dalam teksnya yang dia tulis seperti itu. Itu tone, teman-teman. Mungkin kita biasanya nyebutnya nada gitu ya kalau di lagu, tapi kalau di teks itu kayak emosinya atau suasananya gitu. Suasana teksnya gimana. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis. Menulis teks tersebut itu supaya pembacanya gimana. Apakah pembacanya nanti jadi marah, apa maksudnya eh, ada masalah apa terus dibahas sama si penulis supaya pembacanya ikut marah gitu atau misalnya si penulis ini jualan misalnya jadi mempengaruhi pembacanya supaya membeli produk. Nah kan orang nulis itu banyak tujuannya ya teman-teman itu ditanyakan kadang. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan apa yang membahas eh, topik dari teks tersebut. Oke. Nah, nanti cara menjawabnya, kalau pertanyaannya tentang tone, teman-teman, biasanya soalnya what is tone gitu ya. Itu teman-teman cari di dalam kalimat pertama di setiap paragraf, ada nggak si penulis itu memasukkan emosinya atau apa ya, subjektivitasnya. Jadi dia subjektif atau objektif, teman-teman. Dia memasukkan pandangan dia atau tidak, si penulisnya ya maksudnya. Kalau misalkan dia menuliskan sesuatu, misalnya dia bilang ada kata menyedihkan, berarti dia sedih. Teksnya itu berarti sedih, teman-teman. Kemudian misalnya ada juga dia memasukkan misalnya menyenangkan, oh berarti dia senang. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tidak menemukan emosi apapun di dalam kalimat pertama di setiap paragraf, artinya si penulis itu netral. Dia sifatnya objektif atau hanya ingin memberikan informasi kepada pembacanya. Seperti itu. Oke, itu kalau tone, teman-teman. Kemudian kalau purpose itu maksud si penulis menulis teks tersebut. Nah, nanti teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, pahami, hubungkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang paling nyambung. Nah, itu nanti teman-teman eliminasi. Seperti itu. Kalau yang terakhir course itu bidang keilmuan, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, temukan istilah-istilah yang biasanya dipakai di mata pelajaran apa. Misalnya ada kata
sedimentary. Nah, itu biasanya berarti geography atau geology. Nah, nanti cek di situ di pilihan ABCD yang ada yang mana seperti itu. Ya, misalnya ada kata em, misalnya federal courts, misalnya pengadilan federal atau apa ya. Berarti itu kan ngomongin tentang hukum, law, teman-teman. Cari di ABCD yang ada kata law-nya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan course. Atau kita ke contoh. Nah, di sini ada 3 contoh, teman-teman, yang menanyakan purpose, kemudian tone sama apa namanya? Course-nya. Nah, yang pertama di situ soalnya berbunyi purpose atau tujuan dari teks ini adalah untuk. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan teksnya contoh hanya cuma 1 paragraf, kita baca kalimat pertama ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, In Cold Blood, karyanya Truman Capote di tahun 1966, merupakan sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi. Nah, novel non-fiksi itu apa? Yaitu sebuah jenis karya tulis populer yang berdasar pada kejadian nyata, di mana penulisnya itu berusaha untuk mendeskripsikan apa namanya, dorongan-dorongan, pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang melatar belakangi, yang menggiring kepada kejadian sebenarnya. Seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang sebuah contoh dari novel non-fiksi namanya In Cold Blood tadi ya. Kita cek yang alpha discuss an example of a particular literary genre. Membahas sebuah contoh dari sebuah genre sastra tertentu. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Karena memang tadi In Cold Blood itu cuma contoh. Hanya sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi. Nah, novel non-fiksi itu kan genre sastra tertentu juga. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang Bravo menceritakan cerita atau memberitahu cerita tentang In Cold Blood. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama tadi, kita nggak tahu ceritanya In Cold Blood itu kayak apa. Nah, otomatis bukan yang Bravo, teman-teman. Ya, kita juga nggak dikasih tahu apakah niatnya si penulis di kalimat pertama itu ingin menceritakan In Cold Blood, kan tidak. Dia hanya menyajikan contoh saja dari novel non-fiksi, yaitu In Cold Blood. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie menjelaskan alasan-alasan Truman Capote menulis In Cold Blood. Sama, di kalimat pertama tadi itu nggak ada. Si penulis itu menyebutkan dia pengen ngasih tahu alasannya apa namanya? Capote menulis In Cold Blood itu kenapa? Kan nggak ada. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta mendeskripsikan bagaimana Truman Capote itu melakukan penelitian terhadap novel non-fiksinya itu. Di kalimat pertama juga tidak ada. Nah, berarti intinya bukan itu. Ya, berarti yang alfa tadi. Kemudian nomor 2, yang manakah dari berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, tone itu adalah tadi ya suasana hati si penulis. Ketika kita membaca kalimat pertama tadi, kita tidak menemukan si penulis ini subjektif. Dia hanya menceritakan secara pengetahuan saja, bukan secara apa pendapat ya, teman-teman. Nah, artinya si penulis tidak ikut-ikut, tidak terlibat. Dia hanya memberitahu saja atau menginformasikan saja. Dia netral, teman-teman. Nah, berarti jawabannya ya adalah yang delta ya, yang deskriptif, teman-teman. Karena dia hanya ingin mendeskripsikan saja. Jadi diingat-ingat, tone itu bukan eh, kita menemukan kata-kata di teks, bukan. Tapi keseluruhan teks itu suasananya bagaimana, teman-teman. Seperti itu. Kan di sini kita hanya sekedar tahu saja, sekedar apa ya, tahu. Kalau cold atau sadistik itu kejam atau keji atau sadis gitu ya. Nanti di situ misalkan kita ada tiba-tiba darah di mana-mana, terus misalnya badan terpenggal atau apa, nah misalnya seperti itu, nah itu sadis atau cold. Tapi nggak mungkin ada 2 jawaban ya. Kalau yang Charlie emotional itu penuh dengan emosi, itu juga tidak. Karena penulis dia netral, datar teman-teman. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya delta. Kemudian nomor 3, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah ya di antara berikut ini. Nah, tadi ada kata, kita cek satu-satu ya, ada kata non-fiction novel, novel non-fiksi. Nah, dari sini sebenarnya kita udah tahu, teman-teman. Tapi nggak apa, kita cek lagi ya. Ada kata popular type of writing. Jadi, jenis karya tulis populer. Kemudian ada juga author, artinya penulis. Nah, berarti ini jelas ngomongin tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan karya tulis atau pernovelan. Nah, di pilihan ganda yang ada kata novelnya adalah yang Charlie. Modern American Novels. Novel-novel Amerika modern. Nah, salah satu contohnya tadi adalah
In Cold Blood-nya Truman Capote. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Oke, kalau gitu kita coba ke latihan soal. Jangan takut salah, waktunya 3 menit. Saya timer pakai HP, teman-teman. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Delta Bravo Alpha, Delta Delta Alpha, Delta Charlie Alpha. Oke, mari kita cek. Seperti biasa baca soalnya dulu kalau di reading. Di situ nomor 4 soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat gitu ya dari terduga atau terdakwa dalam keadaan terhipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh para pengadilan atau oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Jadi orang yang dihipnotis mengaku itu belum bisa dijadikan barang bukti, teman-teman, di pengadilan Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan itu yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, kita cek yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu.
Bukan ya, teman-teman, karena tidak ada kasus mungkin di paragraf kedua ada, tapi itu hanya sebagai contoh atau penjelasan lebih lanjut dari inti yang kita bahas di sini, yaitu pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis dalam pengadilan seperti itu ya. Nah, berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang didapat di bawah hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati, teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, berarti semua orang yang misalnya dihipnotis nih, terus dia ngaku, oh itu bohong, jangan dipercaya. Seolah-olah seperti itu, ya. Nah, padahal di teks ini itu hanya apa namanya? Hanya dalam ranah hukum atau hanya dalam pengadilan saja. Nah, entah di luar pengadilan itu apakah dia benar atau salah, itu tidak dijelaskan di dalam teks. Nah, jadi yang Bravo itu adalah pengecoh, teman-teman. Jawabannya bukan yang Bravo ya. Kalau yang Charlie, untuk mengklarifikasi atau memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, ini aja udah yang bikin salah ya, kata pengadilan tinggi, teman-teman. Karena pengadilan tinggi itu baru disebutkan di ini di apa? Di paragraf kedua. Di paragraf satu itu nggak ada pengadilan tinggi. Otomatis Charlie bukan, teman-teman. Ya. Nah, jawabannya adalah yang delta untuk menjelaskan status hukum dari apa namanya pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Nah, status hukumnya tadi apa? Status hukumnya adalah tidak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Nah, masalah dia benar atau enggak kita nggak tahu karena di teks nggak ada, teman-teman. Ya, berarti yang Bravo bukan. Itu memang dibuat pengecoh sama si pembuat soal. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini itu bisa atau paling bisa dideskripsikan sebagai. Nah, tone ya, dari kalimat pertama yang kita baca di setiap paragraf tadi, tidak ada si penulis itu subjektif, teman-teman. Dia hanya menyampaikan informasi yang dia tahu gitu ya. Artinya dia tidak memasukkan pendapat dia atau perasaan dia. Nah, otomatis dia netral. Kalau netral berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, informatif atau informatif. Hanya ingin memberikan informasi saja. Oke, dikunci juga jawabannya delta ya. Kemudian nomor 6, teks ini itu kemungkinan akan diberikan untuk dibaca di mata kuliah apa. Nah, tadi ada kata-kata confessions, pengakuan. Kemudian ada defendants, terduga, kalau nggak terdakwa ya. Saya nggak tahu bedanya, teman-teman. Terduga dan terdakwa, tapi kayaknya beda kayaknya. Kemudian ada juga evidence, itu barang bukti. Kemudian ada juga courts, pengadilan in the United States, di Amerika Serikat. Nah, berarti ini ngomongin tentang hukum. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada kata hukum cuma satu, yaitu yang alpha. Berarti nomor 6 jawabannya adalah yang alpha. Ya, American law atau hukum Amerika atau undang-undang Amerika. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi terakhir. Nomor 7, 8, dan 9. Jangan takut salah, waktunya 3 menit. Saya timer lewat HP. Silahkan, teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Mari kita bahas. Di situ ada jawaban Bravo Alpha Bravo, ada juga Charlie Alpha Bravo, Bravo Charlie Delta, Charlie Alpha Bravo, Bravo Alpha Delta. Oke, kita cek ya. Seperti biasa kita baca dulu soalnya. Nomor 7 soalnya berbunyi tujuan utama si penulis dalam teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Mohon maaf ini agak agak ngeblur ya, teman-teman. Eh, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud penulis memasukkan emosinya. Dia menunjukkan pendapatnya, teman-teman. Berarti what's that? Kalau apa namanya penggundulan hutan itu mengkhawatirkan, dia khawatir. Kemudian paragraf kedua, sebagian besar penggundulan hutan itu terjadi di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang yang didorong oleh kebutuhan negara-negara berkembang atas meningkatnya lahan agrikultur atau pertanian ya, dan keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk dari kayu. Nah, ini intinya ngomongin penggundulan hutan, teman-teman. Kita cek. Yang alfa mengsitasi atau mengutip gitu ya, mengutip statistika tentang sebuah kemajuan di atas daratan bumi, di atas permukaan daratan bumi. Nah, jelas-jelas tadi penggundulan hutan malah improvement. Bukan ya, teman. Jadi yang alfa ini yang bikin salah adalah kata improvement, artinya kemajuan atau perbaikan seperti itu. Sedangkan di teks itu ngomongin tentang penggundulan hutan. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, explain where deforestation is occurring. Jadi menjelaskan di mana penggundulan hutan itu terjadi. Mungkin yang bravo ada, teman-teman. Itu ada di paragraf kedua. Tadi dijelaskan penggundulan hutan itu terjadi di hutan-hutan tropis ya, negara berkembang. Nah, penyebabnya apa namanya? Negara berkembang ingin agrikultur, lahan agrikultur, sedangkan negara maju ingin membeli eh, produk kayu atau kayu. Nah, tapi paragraf satunya itu berarti nggak dibahas kalau kita pilih yang Bravo. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. Make the reader aware of a worsening world problem. Kalau diartikan, membuat pembacanya itu mengetahui atau menyadari adanya penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan di sini diwakilkan oleh kata sebuah masalah di dunia ini yang semakin memburuk atau mengkhawatirkan. Maksudnya penggundulan hutan tadi. Nah, jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta menyalahkan negara-negara berkembang atas penggundulan hutan. Bukan ya, karena yang disalahkan juga negara maju tadi, bukan cuma negara berkembang. Dan teks ini bukan ngomongin tentang menyalahkan atau tidak seperti itu. Berarti Delta bukan, teman-teman. Oke, nomor 7 Charlie. Nomor 8, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas. Nah, tadi ada kata alarming, mengkhawatirkan. Berarti si penulis ini khawatir, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, concerned, artinya khawatir atau cemas atau takut. Kemudian nomor 9, tes ini mungkin akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, ini tadi ngomongin tentang hutan ya, penggundulan hutan lebih tepatnya. Nah, kalau ngomongin tentang fitur-fitur bumi, contohnya hutan, misalnya juga tektonik, kemudian vulkanik, kemudian laut, danau, pokoknya sungai gitu ya, atau misalnya gunung. Nah, itu ngomongin tentang geografi atau pokok bahasan dari geografi. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat untuk nomor 9 adalah Bravo. Nah, jadi jawabannya Charlie Alpha Bravo. Ya, teman-teman. Charlie Alpha Bravo. Nah, ini saya ambil dari buku yang dari lembaga ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal-soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Intinya adalah teknik ini teman-teman pakai ketika ada pertanyaan yang menanyakan tentang garis besar mengenai teks atau permukaannya teks seperti itu. Nah, mungkin sebelum we dismiss the class, any one of you have any questions? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, sepertinya aman. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp, oke? Thank you so much guys for today. I'll see you again tomorrow. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time.
Salam.